Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dihidupkan kembali setelah tadi malam dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu kematian kecil, tidur. Maka kita pun berumur panjang dan kita memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Zat yang telah menghidupkan kami kembali setelah sebelumnya mematikan kami. Maka kita langsung gunakan kesempatan umur panjang ini untuk hal-hal yang merupakan kesyukuran kita, mulai qiyamul lail, kemudian sholat subuh, kemudian zikir pagi hari, kemudian sekarang Masya Allah luar biasa kita diberi kesempatan untuk sama-sama tafaqquh fiddin, talabul ilmi. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita berkelanjutan membahas Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah wa ghafarahullah wa yarhamu lana wa yaghfiru lana wa yahfadhu lana jami'an wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimina wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita memulai dari hadis nomor 516. Bapak Ibu yang ada bukunya, dan kalau penomorannya sama, halaman nomor 516. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala an-nasa amwalahum takatsura, fa innama yas'alu jamra. Faliyastakilla aw liyastakthira." Barang siapa yang meminta-minta kepada orang lain harta agar hartanya bertambah banyak, maka ia sebenarnya meminta-minta bara api yang menyala. Maka silahkan saja ia meminta-minta yang sedikit atau meminta-minta yang banyak. Dari hadis ini ada faedah yang bisa kita ambil. Kita bacakan dari Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram dari Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama, al-hadithu yadullu ala tahribil mas'alah biduni hajatin wa innama yuridu ay yatakaththara bijam'il mal. Hadis ini menunjukkan hukumnya haram hukumnya meminta-minta, tujuannya untuk memperbanyak atau memperkaya diri.
hukumnya haram meminta-minta untuk memperkaya diri. Kita sudah pernah pada pertemuan yang lalu kita bahas meminta-minta diperbolehkan ketika yang pertama dia orang miskin dan miskinnya dia ini dibenarkan oleh 3 orang yang terpercaya, baru meminta-mintanya benar, tidak haram. Yang kedua, orang yang kena musibah, bukan orang miskin dia, tetapi kena musibah sehingga hartanya ludes sementara dia harus bertahan hidup, maka meminta-minta demi bertahan hidup dibenarkan sampai kemudian normal kembali. Yang ketiga, orang yang terkena beban, dia bukan orang miskin, bukan, tapi terkena beban. Di antara contohnya, seseorang yang mendamaikan 2 pihak yang bertikai sehingga dia harus menengahinya, mendamaikannya sampai selesai dan berkepanjangan sehingga dia tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas mendapatkan penghasilan. Maka orang semacam ini untuk bisa bertahan boleh meminta. Atau contoh yang lain, ini kan contoh dari Syekh Utsaimin yang sudah pernah kita bahas. Atau contoh yang lain, orang terkena beban yang boleh meminta. Sebuah fenomena yang terjadi pada sebagian ikhwah kita ketika terjadi gempa yang luar biasa ketika itu di Maluku dan Lombok ketika itu. Ikhwah kita dari Surabaya andil untuk membantu menolong mereka di dalam masalah air bersih karena susah sekali mendapatkan air, sehingga mereka membawa pipa berapa truk ke sana. Pipa disambung. Nah, proses pekerjaan ini berkepanjangan menjadikan bekal itu habis, roti dan yang lainnya habis. Ada nasi bungkus dibagi-bagi, tetapi sesungguhnya dibagi-bagi untuk orang yang kena bencana. Jadi warga situ yang terkena bencana, setiap saat atau dalam waktu tertentu ada nasi bungkus yang dibagi-bagi. Nah, boleh gak ikhwah-ikhwah kita yang sesungguhnya bukan orang miskin meminta? Nah, ini boleh. Kenapa? Karena kalau tidak meminta gimana bisa makan? Bekal habis, roti habis, semuanya habis. Kalau harus makan mesti 60 km berangkat. Nah, ini namanya kena beban. Jadi 3 alasan ini saja orang boleh meminta. 3 alasan ini saja orang boleh meminta. Di luar 3 ini, maka masuk di dalam poin yang pertama ini, bahwa hadis ini menunjukkan haram meminta-minta untuk memperkaya diri atau tidak ada suatu hajat. Gak ada suatu hajat, tetapi semata-mata untuk memperkaya diri. Barangkali bahasa kita meminta-minta dijadikan profesi. Ini yang pertama. Yang kedua, fasail alladhi yas'alu takatsuran lil mal wa jam'an biduni hajatin lahu innama yaj'u jamran yuqadu alaihi naru jahannam. Yuqadu alaihi fi nari jahannam. Orang yang meminta-minta tadi yang tidak dibenarkan meminta-mintanya, tidak ada alasan meminta-minta. Beda ya, meminta dengan meminta-minta beda. Ini kita katakan hukumnya haram meminta-minta. Kalau misalnya meminta, tolong itu bawa sini airnya, itu meminta. Tapi kalau meminta-minta, ya, terus menerus,
Kalau meminta hukum asalnya makruh. Ente mau ke Batu, tolong dong nanti apelnya. Itu namanya meminta, hukum asal adalah makruh. Tetapi kalau terus menerus meminta-minta, hukumnya haram. Karena tidak ada hajat, tidak ada perlu dari meminta-mintanya. Nah, orang yang meminta-minta tidak ada alasan, sesungguhnya dia hanya mengumpulkan bara api neraka. Maka menunjukkan dosa besar. Karena sebagaimana sudah kita ketahui, dosa ada dua, dosa kecil dan dosa besar. Pengertian dosa besar adalah dosa yang ada hududnya, mencuri dipotong tangannya, berzina dirajam, minum khamr dicambuk, itu namanya ada hududnya, maka dosa besar. Atau tidak ada hududnya di dunia, cuma ada ancamannya di akhirat. Nah contohnya ini, gak ada hududnya di dunia. Apakah ada hududnya? Orang yang meminta-minta untuk profesi, meminta-minta tidak ada suatu hajat, apakah ada hududnya? Dia dipotong tangannya? Gak ada. Tapi ada ancaman di akhirat. Orang semacam ini sesungguhnya hanya mengumpulkan api, bara api di neraka. Maka dosa besar karena ada ancaman di akhirat. Kemudian yang berikutnya, qauluhu falyakilla aw liyastakthir. Silakan memintanya yang banyak atau sedikit. Jadi Nabi SAW bersabda, orang yang meminta-minta tanpa alasan yang dibenarkan, maka sesungguhnya dia mengumpulkan bara api di neraka. Maka monggo, meminta yang banyak apa sedikit. Apa berarti Nabi mempersilahkan? Boleh kok, Nabi mempersilahkan, monggo. Ini bukan mempersilahkan yang menunjukkan pembolehan. Dalam bahasa kita sama ada. Misalnya ada anak nakal, sekolah sering bolos, sampai orang tuanya kesel. Wis do, terserah, sekolah nggak sekolah, sakarpe awakmu. Oh asik, terserah, apa begitu? Enggak, bukan terserah nggak sekolah dipersilakan, enggak. Tapi ini menunjukkan at-tahdid, justru menunjukkan ancaman, bukan pembolehan. Nah demikian pula di dalam hadis ini Nabi bersabda, maka silahkan ngambil yang banyak atau sedikit. Artinya silahkan ngambil bara api yang banyak atau sedikit. Bukan mempersilahkan pembolehan, tetapi ancaman. Nah ini hadis 516. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan. Jangankan untuk meminta-minta, untuk meminta saja tidak. Karena ini sesungguhnya bentuk akhlak yang tinggi ya, untuk tidak meminta. Dan ada beberapa sahabat yang dibaiat oleh Nabi SAW untuk tidak meminta-minta. Ada beberapa sahabat, sampai di antara mereka suatu ketika dijumpai naik onta, cemetinya jatuh. Padahal di bawahnya jauh ada orang, tapi dia tidak mengatakan tolong ambilin cemetinya jatuh. Kan gampang sekali di bawahnya ada orang, tapi dia turun dari onta sendiri ambil cemetinya, sehingga orang keheranan, susah-susah amat, bilang aja kami ambilin. Oh tidak, kami telah berbaiat kepada Nabi untuk tidak pernah meminta kepada siapapun. Umar bin Khattab radhiyallahu an, suatu ketika dikasih pemberian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar ketakutan, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan, kamu mendapatkannya ini tidak meminta, tetapi ada pihak yang memberikan. Dalam hal ini Nabi memberikan. Yang dilarang adalah yang meminta. Yang dilarang adalah meminta. Hukum asal meminta adalah makruh. Meminta-minta tanpa alasan, 3 alasan tadi, hukumnya haram. Kira-kira hikmahnya apa? Hikmahnya adalah agar orang bersandarnya semakin kuat hanya kepada Allah.
Sehingga kemudian ternyata kebutuhan yang sedang dihadapinya biar Allah yang memenuhinya. Misalnya sesungguhnya ada orang lain yang bisa memenuhinya, biar Allah yang menggerakkan hatinya dia untuk memenuhi kebutuhan ini tanpa kita yang meminta. Jadi biar bersandarnya kepada Allah itu kuat. Biar bersandarnya kepada Allah kuat. Nah, tentang pembahasan ini menuntut pihak lain peka. Pembahasan ini menuntut pihak yang lainnya peka. Kita tidak meminta, maka pihak yang lainnya peka. Oh, itu orang butuh, kasih. Jadi tidak sampai kemudian kita meminta karena pihak lain tidak peka. Jadi pembahasan ini menuntut adanya pihak yang peka. Itu si fulan kelihatannya kok kurang kebutuhannya ya, tapi kok nggak pernah mendaftarkan diri. Oh iya, dia ifah, tidak meminta-minta meskipun sesungguhnya itu sangat butuh. Dan itu karakter para sahabat, sampai orang-orang mengiranya para sahabat itu kaya, padahal mereka menjaga diri, bersandar hanya kepada Allah. Nah, maka dituntut pihak lain peka. Oh ya, kita kasih. Jadi pihak lain yang peka sehingga tidak sampai orang meminta. Sama di dalam bab ruqyah. Syekh Utsaimin rahimahullah taala membahas di dalam Syarah Riyadhus Shalihin, kalau Anda datang menengok orang sakit, kemudian pandangan orang sakit itu kayaknya kosong, segera Anda ruqyah sebelum dia yang memintanya. Sama pembahasannya. Jadi biar jangan ada orang meminta, dituntut ada pihak yang peka. Kalau tidak ada pihak yang peka, akhirnya orang yang sesungguhnya sudah ifah, tidak meminta-minta, akhirnya bisa meminta-minta. Maka menuntut pihak lain peka. Dan meminta bukan dalam masalah harta saja. Meminta bukan dalam masalah harta saja, tenaga dan yang lainnya. Nah, misalnya ini di depan belum dapat air misalnya, kan gampangnya kan ngasih kode ke belakang. Kasih kode, itu namanya meminta. Itu namanya meminta. Makanya biar sampai di depan ini tidak meminta, yang di belakang peka atau yang dekat dengan air peka. Wah, ada yang belum dapat air, kasih. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-517 dari Az-Zubair bin Al-Awwam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, li ay ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihusmatil hatab ala dhuhrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min ay yas'ala an-nasa a'tauhu au mana'uhu. Sungguh seseorang di antara kalian membawa tali miliknya, kemudian dia datang dengan seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjualnya sehingga Allah menjaga wajahnya dengannya. Itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya ataupun tidak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, fil hadis dalilun ala tahrimi su'al mal qudrah alal kasab. Hadis menunjukkan haram meminta-minta ketika seseorang kuat bekerja. Nah, ini sesuatu yang lain.
Orang kuat bekerja, maka haram meminta. Haram meminta-minta, soalnya dia kuat bekerja. Qalu khairun lahu laysat hadi af'al tafdil ala asliha. Idh laysa fi su'al mal qudra khairun. Baik, kemudian kita melihat redaksi khairun lahu. Seseorang membawa tali, kemudian dia bekerja, pulang-pulang bawa seikat kayu yang bisa dijual, itu lebih baik. Nah, kata-katanya lebih baik ya. Kata-katanya lebih baik. Khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada meminta-minta. Khairun lahu di sini yang diterjemahkan lebih baik bukan bentuk komparatif. Bukan bentuk komparatif. Ini baik tapi ini lebih baik, itu namanya komparatif. Ini tinggi tapi ini lebih tinggi. Ini kuat tapi ini lebih kuat, itu namanya komparatif. Di sini bukan komparatif. Karena yang namanya meminta itu tidak ada baiknya. Yang namanya meminta itu tidak ada baiknya, maka tidak dibandingkan orang yang bekerja keras dengan yang meminta, tidak dibandingkan. Karena yang meminta itu tidak ada bandingannya. Tapi kok redaksinya khairun? Khairun di sini kan sighah isim tafdil, komparatif di dalam bahasa kita. Baik, nggak apa-apa kita lihat sisi bahasa. Kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab, komparatif itu perbandingannya 40 banding 60, 30 banding 70, 65 banding 35, ini tinggi, ini lebih tinggi. Jadi ada sama-sama tinggi, cuma ini lebih tinggi. Besar, sama-sama besar tapi lebih besar. Banyak, sama-sama banyak tapi lebih banyak. Itu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris. Tapi dalam bahasa Arab, komparatif itu bisa 0 berbanding 100% dalam bahasa Arab. Dan ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan sisi bahasa ini. Ashabul jannati yawma idin khairum mustaqarru ahsanu maqila, dalam surat Al-Furqan. Penghuni sorga ketika itu lebih baik tempat tinggalnya dan tempat istirahatnya daripada penghuni neraka. Ini diperbandingkan persentasenya berapa. Penghuni surga lebih baik tempat tinggalnya dan tempat istirahatnya daripada penghuni neraka. Perbandingannya berapa? 0 berbanding 100%. Jadi dalam bahasa Arab komparatif bisa bermakna demikian, berbeda dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, sehingga di sini khairun lahu bukan lebih baik, artinya komparatif, karena meminta-minta nggak ada baiknya. Meminta-minta nggak ada baiknya, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan orang yang bekerja keras. Misalnya ada beberapa contoh yang lainnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau aman ahlul kitab lakana khairul lahum. Ini walau seandainya orang-orang ahli kitab beriman, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Orang kafir ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Kemudian ada yang beriman masuk Islam, maka yang masuk Islam lebih baik daripada yang tidak masuk Islam. Lakana khairun lahum. Apakah dipahami yang tidak masuk Islam juga baik, tapi yang masuk Islam lebih baik? Nggak ada maksud seperti itu. Tapi kan bentuknya khairan, isim tafdil. Iya, isim tafdil. Kalau mau pahami komparatif dalam bahasa Arab, maknanya bisa perbandingan 0% dengan 100%. Beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahasa ini ada. Nah, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kemudian yang berikutnya, fil hadis al-hathu 'alal kasbi wal istihna bihi an ayakunal muslim al-qadir ala al-mustama' wa udwan atilan la yufidu wa la yastafid biqadri ma'atahu Allah min quwwatin. Hadis ini menunjukkan
motivasi agar kita itu bekerja keras, ya. Motivasi agar kita bekerja keras, dan agar jangan sampai ada orang muslim menyandarkan kepada orang lainnya. Masing-masing bersandar kepada Allah dengan kekuatan yang dimilikinya, dengan potensi yang dimilikinya, berbuat sehingga terhindarkan dari menggantungkan diri kepada siapa, bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah dengan caranya yang kita tidak mengetahui, cara tentunya sangat banyak, maka akan kita dipenuhi. Kita akan dipenuhi dengan tidak sampai meminta-minta. Yang jelas maksimalkan ikhtiar, maksimalkan upaya. Yang dimaksud di sini tentunya adalah larangan meminta untuk urusan pribadi. Tetapi kalau kemudian ada orang sebar proposal untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Burhan, itu tidak masuk dalam kategori ini. Itu adalah kemuliaan, menginformasikan kepada kaum muslimin agar ta'awun di dalam proyek akhirat, itu kemuliaan. Yang dimaksud di sini jangan sampai menggantungkan kepada orang lain adalah untuk kepentingan pribadi, itu tidak boleh. Tapi lain halnya kalau ada maqasid tarbiyah. Jadi ketika ada tujuan mendidik, maka boleh. Apa tujuan mendidik? Misalnya Pak guru mendidik anaknya agar peka, mendidik anaknya agar kalau ada orang perlu dia bisa langsung membantu, kemudian dengan cara disuruh agar ngerti tentang disiplin, disuruh agar ngerti tentang manajemen. Itu berarti ada pendidikan. Itu berarti ada pendidikan agar bisa menghormati orang tua. Tuh ada orang ente bantu, ainanya menyuruh tapi ada pendidikan, itu nggak ada masalah. Nah, tadi itu tidak tercela. Tetapi kalau tidak demikian, asli meminta yang nggak ada hajat, hindari. Ya. Karena hajat ada 3 tadi, ya. Meminta apapun, bukan saja meminta harta. Kalau terkait dengan meminta harta, ya 3 tadi alasannya. Selain 3 ini nggak boleh. Masih ingat yang pertama tadi apa? Orang miskin yang dibenarkan oleh 3 orang yang terpercaya. Yang kedua, orang yang bangkrut. Yang ketiga, orang yang terkena beban. Boleh meminta-minta, selain ini tidak boleh. Kemudian yang berikutnya, hadis nomor 518. Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajahu illa ayyas'ala ar-rajulu sultanan aw fi amrin la budda minhu. Meminta-minta itu adalah suatu cakaran yang dilakukan oleh seseorang pada wajahnya sendiri, kecuali seseorang yang meminta kepada penguasa atau dalam keadaan yang mendesak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan perumpamaan meminta itu adalah cakaran. Berarti seseorang mencakar siapa? Mencakar dirinya sendiri. Mencakar pada apa? Mencakar pada wajahnya. Artinya meminta-minta itu bentuk menghinakan diri. Meminta-minta itu bentuk menghinakan diri. Dirinya dihinakan di hadapan manusia. Kita orang seandainya dikesankan jelek, wah itu kita harus mengklarifikasi biar tidak ada orang mengesankan jelek. Artinya begini,
Kita orang tidak boleh ada orang lain suudzon kepada kita. Oleh karena itu harus diantisipasi biar tidak ada orang suudzon kepada kita. Oleh karena itu kita harus kita tidak boleh berbuat dengan sesuatu perbuatan yang bisa mendatangkan suudzon, nggak boleh. Baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi i'tikaf. Sebentar lagi bulan Ramadan, ada i'tikaf khusus. I'tikaf itu kan umum, nggak ada batasan durasi. Sebentar di masjid baca Quran 10 menit, 15 menit niat i'tikaf, itu i'tikaf kapan saja, nggak ada batasan. Tapi khusus adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, itu khusus. Nah, Nabi lagi i'tikaf. Kemudian istrinya Sofiyah radhiyallahu anha datang, maka Nabi menemuinya dan akhirnya Nabi harus keluar dari masjid menemaninya. Di tengah jalan ketemu dua orang sahabat. Melihat Nabi sedang berjalan dengan wanita, kedua sahabat ini mempercepat jalannya. Apa kata Nabi? Ala rislikuma, biasa aja. Kan keduanya jadi kayak apa bahasanya itu, akhirnya mempercepat langkahnya. Nabi kata ala rislikuma, biasa aja, ini wanita Sofiyah istriku. Maka keduanya mengatakan subhanallah, artinya apa? Masa iya kami suudzon sama panjenengan? Nabi kemudian mengatakan inna syaiton yajri majrad dam, sesungguhnya setan itu berjalan bersama mengalirnya darah. Artinya apa? Ya sekarang bisa jadi kalian tidak suudzon kepada saya, tapi nanti bisa jadi suudzon karena setan terus membisik-bisikan suatu bisikan sehingga bisa suudzon. Makanya saya sekarang antisipasi, ini wanita Sofiyah istriku. Nah, artinya orang itu harus mengantisipasi jangan sampai ada orang suudzon. Oleh karena itu jangan berbuat yang orang bisa suudzon. Nah, ini bukan mengantisipasi tapi nyata-nyata menghinakan diri. Maka Nabi katakan meminta-minta itu cakaran, yang seseorang mencakar-cakar wajahnya sendiri. Wong kita tidak boleh berbuat sesuatu yang orang bisa suudzon, ini jauh lebih parah. Nyata-nyata menghinakan diri gitu. Maka meminta-minta itu perkara yang berat. Meminta-minta itu perkara yang berat. Kemudian dalam hadis ini diperbolehkan karena dua hal. Yang pertama, kalau memintanya kepada sultan, penguasa. Loh kok boleh ya kepada penguasa? Penguasa ini kan memiliki kewajiban memperhatikan kemaslahatan rakyatnya, sehingga ada baitul mal yang dia handle, yang diatur, sehingga jangan sampai ada rakyat yang kelaparan, jangan sampai ada rakyat yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Itu tugas pemerintah. Nah, Nabi bersabda kecuali kalau memintanya kepada sultan, sesungguhnya itu bukan meminta. Sesungguhnya itu bukan meminta, tetapi mau mengambil haknya. Karena sesungguhnya bukan meminta, tapi mau mengambil haknya. Maka boleh. Atau yang kedua, diperbolehkan fi amrin la budda minhu, di dalam perkara yang tidak boleh tidak. Artinya mesti meminta, kalau tidak meminta maka binasa. Mesti meminta, kalau tidak meminta maka mudarat, maka boleh meminta. Apa alasannya? Yang tadi sudah kita sebutkan 3 alasan. Miskin, yang kedua bangkrut, yang ketiga terkena beban. Miskin jelas miskin, bangkrut bisa jadi bukan miskin tapi ludes, untuk bisa bangkit kembali butuh bantuan orang sehingga minta-minta sampai stabil. Terkena beban bisa jadi bukan orang miskin, punya harta
tapi lagi kena beban dan susah untuk ngambil hartanya di rumah jauh, susah untuk memenuhi kemaslahatannya karena harus jalan sekian kilo, udah meminta. Nah, namanya terkena beban. Boleh. Selesai pembahasan tentang sedekah sunnah. Sekarang kita melanjutkan yang berikutnya, pembagian zakat. Yang ada kitabnya bisa dibuka, yang tidak ada kitabnya menikmati dengan jiping, ngaji kuping. Nah, pembagian zakat nomor 519. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu as-sadaqah li ghaniyyin illa li khamsatin, li amilin 'alaiha aw rajulin ishtaraha bimalihi aw gharimin aw ghazin fi sabilillah aw miskinin tusaddiqu alaihi minha fahda minha li ghaniyyin. Zakat itu tidak halal bagi orang kaya. Orang kaya tidak boleh dikasih zakat kecuali 5 orang. Tapi ada orang kaya yang boleh dikasih zakat, dan mereka ada 5 macam. Pengurus zakat yang pertama, jadi dia amiluz zakat, sebagai bagian apa, sehingga kepanitiaan zakat terwujud dengan semestinya. Kalau dia tidak ada, maka bisa tidak terwujud atau tertatih-tatih, atau berjalan tetapi tidak dengan yang semestinya. Oh, berarti keberadaan dia sebagai amil. Dia orang kaya, meskipun orang kaya boleh diberi dari bagian zakat. Orang yang membeli barang zakat dengan hartanya, jadi harta zakat tapi dibeli. Jadi orang miskin dapat zakat. Nah, berarti kan barang zakat. Misal orang miskin dapat zakat berupa apa? Orang miskin dapat zakat berupa kambing, berarti ini kambing zakat. Datang orang kaya, kambing lu tak beli ya. Kemudian setelah dibeli berpindah ke orang kaya, berarti kambing zakat berada di tangan orang kaya. Nah, keberadaannya pada dia nggak apa-apa, soalnya dengan cara membeli. Nah, kemudian orang yang terlilit hutang, yang ketiga, gharim, orang terlilit hutang, bisa jadi dia orang kaya. Malah orang miskin malah nggak utang ya. Orang miskin untuk utang takut, yang biasanya utang siapa? Orang kaya, karena secara kalkulasi nanti bisa bayar. Ternyata takdirnya di luar kalkulasi. Akhirnya di mana-mana utang. Di mana-mana utang dan tidak bisa membayar kecuali harus dibantu-bantu. Maka boleh dikasih dari uang zakat. Kemudian yang berikutnya, orang yang berperang di jalan Allah, mujahid. Mujahid, orang yang berperang di jalan Allah. Orang kaya, bisa jadi orang kaya. Boleh dikasih? Boleh. Kemudian orang miskin yang diberi zakat, lalu ia menghadiahkannya kepada orang kaya. Akhirnya berpindah pada orang kaya. Orang miskin dikasih zakat berupa apa? Emas. Jadi misalnya ada orang punya emas, kemudian keluarkan dari 2,5%-nya. 2,5%-nya enggak dalam bentuk uang, emas ya. Dia punya emas banyak, mencapai 85 gram. Itu kan nisabnya, emasnya dia nyampe 500 gram. Keluarkan 2,5% dalam bentuk emas. Keberapa orang miskin? 2,5%-nya. Maka orang miskin dapat barang zakat berupa emas. Kemudian dihadiahkan pada orang kaya. Kita hadiahkan buat kamu. Berarti orang kaya dapat barang zakat. Apakah dalam hal ini dilarang? Boleh, soalnya dihadiahkan oleh orang miskin. Karena yang berhak adalah orang miskin, tapi dihadiahkan.
Ya nggak tahu juga ya kenapa orang miskin mau menghadiahkan kepada orang kaya gitu ya. Wong dia sendiri butuh, ya itu urusan lain. Yang jelas ini bicara secara hukum, semacam itu bagi orang kaya sah. Tidak dikatakan loh barang zakat loh, barang zakat kok ada pada ente. Gak boleh. Boleh karena dikasih hadiah dari orang miskin. Bukan dari awal dia mendapatkan pembagian zakat, bukan dari awal. Nah sama seperti ini. Sama seperti ini. Kepanitiaan korban. Kepanitiaan korban. Maka panitia membagi untuk yang muslim. Kemudian di antara yang mendapatkan jatah, sebagian tak kasihkan tetangga yang non muslim. Ya nggak apa-apa, karena sudah dibagikan kepada semua orang muslim. Kemudian ada seorang muslim yang memberikan sebagian-bagiannya kepada orang non muslim. Tapi kalau dari panitia langsung dibagi ke non muslim, ya tidak boleh. Tetapi seseorang mendapatkan bagian, kemudian bagiannya dia sebagian dikasihkan ke non muslim atau semuanya buat tetangga saja yang non muslim. Jadi bukan dari panitia langsung. Nah sama seperti ini, bukan dari amil langsung memberikan kepada orang kaya, enggak, kasih kepada orang miskin, tapi si miskin memberikan hadiah kepada orang kaya. Semacam ini diperbolehkan. Kita sedikit bacakan al-aslu fi taqsimiz zakah wa ya al-muradah huna anha lil asnaf ats-tsamaniyah. Hukum asal pembagian zakat itu kepada 8 golongan. Sebagaimana disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di antara 8 golongan ini 5 boleh dari kalangan orang kaya. 5 macam boleh dari orang kaya. Yang tadi sudah disebutkan. Ambil zakat dari orang kaya boleh dapat zakat. Kemudian orang yang gharim, terlilit hutang, bisa jadi dia orang kaya. Dan yang lainnya yang tadi sudah disebutkan, ada 5 orang kaya yang sah kalau harta zakat ada pada mereka. Para jamaah rahimakumullah, kita lebarkan sedikit. 8 golongan ini semuanya adalah orang. 8 golongan ini semuanya adalah orang. Sehingga tidak boleh zakat dialokasikan untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan panti asuhan dengan pandangan ini kan fisabilillah juga. Fisabilillah secara umum ya, apapun yang kita lakukan untuk meraih keridhaan Allah namanya fisabilillah. Tetapi harus dipahami, Al-Quran harus dipahami dengan al-adah al-Quraniyah, bahwasanya ketika menyebut fisabilillah adalah jihad, orang yang berperang. Jadi semuanya orang, maka tidak boleh untuk pembangunan masjid, madrasah, panti asuhan atau yang lainnya, tidak boleh. Harus dibagi ke orang-orang yang ada 8 golongan itu. Nah, para ulama menjelaskan makna fisabilillah selain mujahid yang berperang, juga para pejuang ilmu syariat. Para pejuang ilmu syariat itu boleh mendapatkan zakat karena keberadaannya sama dengan mujahid. Dari mana mendapatkan pemahaman seperti itu? Misalnya kita lihat
penjelasannya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudhairi ketika menjelaskan ayat di dalam surat At-Taubah. Ada mushaf? Sudah ada mushaf di sini masjidnya? Belum ada. Ada mushaf, bisa pinjam satu. Oke, kabutan. Dalam surat At-Taubah, jazakallahu khair. Dalam surat At-Taubah kita lihat ayat, saya nggak tahu berapa ini, kecil sekali, 123 mungkin ya, 123. Satu halaman sebelum terakhir. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wa liyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Saya sampaikan secara global. Nabi membagi kaum muslimin menjadi dua. Jangan semuanya berangkat jihad. Sebagian yang berangkat jihad, sebagian menetap. Untuk apa? Untuk thalabul ilmi. Nanti yang thalabul ilmi ini mengajari pejuang-pejuang mujahid yang datang. Sehingga kan pengennya kan semuanya berangkat. Jangan semuanya berangkat. Ada yang berangkat, ada yang menetap. Untuk apa menetap? Thalabul ilmi. Nanti waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Orang-orang yang tadi mujahid datang diajari. Berarti keberadaan orang-orang yang tidak berangkat mendapatkan pahala yang sama dengan mujahid. Soalnya tidak berangkatnya mereka itu menuntut ilmu yang nantinya akan diajarkan kepada mujahid. Makanya jangan semuanya berangkat. Ada sebagian menuntut ilmu. Nanti orang mujahid datang diajari. Sehingga orang yang thalibul ilmi posisinya sama dengan mujahid meskipun tidak berangkat. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Hudhairi dan yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya fi sabilillah boleh pejuang syariat. Sehingga santri-santri pondok pesantren yang mereka benar-benar fokus mendalami ilmu agama. Karena kalau tidak ada mereka-mereka yang fokus, maka syiar Islam tidak akan ada estafet yang melanjutkan. Mereka posisinya sama dengan mujahid pada bab boleh menerima zakat. Sekarang yang berikutnya hadis nomor 520. Hadis nomor 520. Dari Ubaidillah bin Adi bin Al-Khiyar, bahwasanya ada dua orang laki-laki menceritakan kepadanya, annahuma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alanihi minas sadaqah faqallaba fiha al-basar fara'ahuma jaldaini faqala in syi'tuma a'taitukuma wala hadda fiha li ghaniyin wala liqawiyyin muqtasibin. Bapak-bapak ibu masih bersama Pak Yasin ya, maka yang berbicara hanya Pak Yasin saja ya. Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa dibahas dari hadis ini? Kita terjemahkan dulu, belum terjemahkan. Bahwasanya keduanya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta jatah zakat dari beliau. Maka beliau membolak-balikan pandangannya, memperhatikan kepada kedua orang tersebut. Dan beliau memandang mereka berdua berfisik kuat. Beliau pun kemudian bersabda,
jika kalian mau, ya akan aku kasih kalian. Tapi ingat, tidak ada jatah bagi orang kaya dan orang yang kuat yang bisa berusaha. Ceritanya kita ulangi lagi ya. Ada dua orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta jatah zakat. Maka Nabi memperhatikan kedua orang ini. Setelah diperhatikannya, Nabi mendapatkan kesimpulan keduanya berfisik kuat, gak ada sesuatu yang kurang, keduanya bisa bekerja untuk mendapatkan pendapatan. Maka Nabi katakan, ya kalau kalian mau, aku kasih dari jatah zakat. Tapi aku melihat kalian ini orang yang kuat. Ketahuilah, zakat itu tidak diperuntukkan satu untuk orang kaya, yang kedua orang yang berfisik kuat. Baik, hadis ini darajatul hadis, al haditsu sahihun. Hadis ini sahih. Riwayat Imam Ahmad yang dikuatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i. Ma yukhadhu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis ini? Al-awwal, yadulul hadis ala tahrimi ahdi zakah lil ghani. Hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkan zakat untuk orang kaya, tidak diperbolehkan. Karena zakat itu untuk orang miskin, orang fakir dan yang lainnya. Tapi hadis yang sebelumnya menunjukkan orang kaya boleh, harta zakat ada pada mereka. Berapa orang? 5 orang, kan begitu. Ya, selebihnya tidak ada. Kemudian yang kedua, inna zakat la yahillu lil qawi al muqtasib. Sesungguhnya zakat tidak diperbolehkan untuk orang yang kuat fisiknya yang bisa bekerja. Fa inna ghaniyun bi quwwatin kasbihi. Karena sesungguhnya dia adalah kaya dengan kekuatan fisik yang dimilikinya. Huwa kana qawiyan lakinnahu ghairu arif bil amal. Sesungguhnya dia itu orang yang kuat, tetapi gak tahu jalan untuk mendapatkan pendapatan, gak tahu jalan. Wahwa mayusama al-ahraq, semacam ini istilahnya ahraq. Semacam ini istilahnya ahraq. Orang yang kuat fisik tapi gak tahu caranya atau gak tahu jalan sehingga bisa mendatangkan penghasilan dengan fisik, dengan kemampuan yang dimilikinya. Au kana qawin 'alal amal qadirun 'alaihi 'arifan bihi walakin laysa fil bilad amalun li tafashi al-batala fiha fa inna hadha yu'ta min az-zakat. Tapi bisa jadi orang fisiknya kuat dan dia tahu bagaimana mendapatkan penghasilan, tahu fisik kuat dan tahu. Kalau yang tadi fisik kuat tapi nggak tahu, punya fisik kuat tapi nggak tahu gimana dapat penghasilannya, nggak tahu. Itu namanya ahraq. Itu namanya ahraq. Tapi kalau fisik kuat dan tahu, cuma di negaranya itu nggak ada lapangan kerja, nggak ada lapangan kerja. Nah, akhirnya gimana? Ya akhirnya dua-duanya dikasih zakat. Akhirnya dua-duanya dikasih zakat. Makanya coba lihat jawaban Nabi. Lihat jawaban Nabi ketika ada dua orang meminta jatah zakat. Nabi perhatikan, ini orang kuat fisiknya, masa minta jatah zakat? Oh bisa bekerja kok. Tapi akhirnya Nabi bilang, kalau kamu mau aku kasih. Tapi ketahuilah, zakat itu bukan untuk orang kaya dan bukan untuk orang kuat. Kenapa Nabi mengatakan kalau kamu mau aku kasih? Karena sesungguhnya orang kuat itu bisa bekerja. Cuma bisa jadi ini orang tidak tahu jalan gimana bekerja, atau tahu jalan tetapi di sekitarnya tidak ada lapangan pekerjaan, akhirnya boleh dikasih. Nah, dari sini intinya apa? Dari sini intinya yang mesti diperhatikan ini pada poin yang berikutnya, faedah berikutnya.
ambil zakat, jangan serta-merta membagi. Yang penting ini orang kaya bagi, maaf, yang ini orang bukan kaya bagi. Jangan. Mana yang paling membutuhkan? Tentunya fakir miskin. Ini bukan orang kaya, tapi dia bisa, ya sudahlah nanti dulu, ada orang lebih butuh gitu loh. Yang dimaksud dari hadis ini, ada yang lebih butuh, dia memang bukan orang kaya, tapi dia bisa bekerja, dia bisa apa. Udahlah, kalau begitu tidak diprioritaskan, cari yang lainnya dulu yang lebih butuh. Makanya kan Nabi bilang begitu, kalau kalian mau aku kasih. Kalau kalian mau aku kasih. Kalau kalian mau. Tapi ketahuilah, zakat itu bukan untuk orang kaya dan bukan untuk orang yang kuat fisiknya. Tapi Nabi katakan mau kasih karena bisa jadi orang kuat memang tapi nggak tahu jalannya. Orang kuat memang tahu jalannya tapi tidak ada lapangan kerja. Baik, ini yang bisa kita bahas. Barangkali ada yang mau disampaikan atau ada yang mau menambahkan, silahkan. Ibu-ibu dulu kelihatannya ya. Nggih. Satu amil, dua orang yang terlilit hutang. Yang ketiga, benda zakat yang dibeli oleh orang kaya. Akhirnya benda zakatnya berpindah ke orang kaya. Yang keempat, orang yang berjihad di jalan Allah, bisa jadi orang kaya. Yang kelima, orang miskin dapat jatah zakat tetapi dihadiahkan kepada orang kaya, bukan disedekahkan. Mas orang miskin sedekah? Maksudnya mas orang miskin zakat kan enggak zakat. Orang miskin punya jatah zakat tetapi kemudian dihadiahkan kepada orang kaya. Maksud saya begini, tadi saya salah sebut. Masa orang kaya dikasih zakat, kasih sedekah, orang kaya dikasih hadiah ya. Orang kaya dikasih hadiah. Kalau miskin sedekah iya, karena semua orang itu sedekah, gak orang kaya saja, miskin juga sedekah. Jadi tetapi dihadiahkan kepada orang kaya. Demikian Ibu. Nggih. Nah, tadi silakan Pak Untung biasanya. Nggih. Masalah hadis minta-minta itu. Terus bagaimana kalau ada orang itu mendapat BLT, itu apakah bisa diterima? Orang mendapatkan apa? BLT dan pemerintah itu bisa. Oh, BLT. Orang mendapatkan BLT. BLT itu program pemerintah. Pemerintah memiliki tugas, memiliki kewajiban memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Kemudian masuk data yang mesti diberikan siapa? Nggak ada yang salah dengan pemerintah. Yang salah orang yang sebenarnya berkelapangan tapi mengajukan diri, itu yang keliru. Nggak ada yang salah dengan pemerintah. Dan itu kewajiban pemerintah, suatu kemuliaan. Nah, yang dimaksud bagaimana itu? Bisa diterima itu. Maksudnya itu uangnya bisa diterima itu. Iya diterima. Pemerintah bagi-bagi untuk kemaslahatan rakyatnya. Siapa yang terdata sebagai miskin ya? Siapa yang terdata sebagai miskin? Ya halal kan. Seandainya kita tidak dikasih, kita minta. Maksudnya kita orang miskin. Seandainya kita tidak dikasih, tapi kita minta kepada pemerintah, boleh? Boleh, karena sesungguhnya orang yang miskin tadi atau kita yang miskin menuntut hak. Oke, silakan Pak. Lebih tidak mulia orang pengemis atau pengamen? Lebih tidak mulia pengemis atau pengamen? Dua-duanya nggak ada yang mulia. Dua-duanya tidak ada yang mulia. Sekarang begini, tapi pengemis dirinci. Kalau pengamen tidak dirinci, karena pengamen itu kan berarti kan meminta dengan musik, ya. Itu tidak dirinci, jelas tidak boleh. Kalau pengemis dirinci, kalau memang dia itu orang miskin dan tidak bisa hidup
memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali dengan meminta-minta, maka meminta-mintanya dibenarkan. Wa masa ila falatanhar, terhadap orang ini kalian jangan bentak, jangan menghardik, tapi penuhi kasih. Karena ini miskinnya miskin yang benar. Yang kita tadi sampaikan, ada 3 orang terpercaya menyatakan dia orang miskin beneran, maka benar. Tapi kalau yang dimaksud pengemis yang ada di jalan-jalan itu aktivitasnya merupakan profesi, sehingga ada informasi berangkat pakai mobil diparkir, kemudian jalan-jalan minta-minta, kalau sudah sore pulang pakai mobil, itu mengemis untuk profesi haram itu. Jadi untuk pengemis dirinci. Kalau pengamen tidak dirinci, pengamen pasti tidak bolehnya, tapi pengemis dirinci. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, tidak dibandingkan, karena yang satunya haram pasti. Tidak dibandingkan, karena yang pengamen haram pasti, maka tidak dibandingkan. Adapun pengemis yang dibenarkan meminta-mintanya, yaitu suatu kondisi yang terdesak diperbolehkan. Nggih. Sudah cukup, ada yang lainnya? Nggih, Mas. Amin ya yakum. Maaf, ini agak sedikit melenceng dari pembahasan, tapi tetap berkaitan dengan zakat. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apabila harta sudah melebihi nisab, akan tetapi pada saat haul itu Ustaz, harta tidak bertambah, malah berkurang karena tidak memiliki penghasilan lagi, tetap wajib mengeluarkan zakat harta. Iya, ibu dengar pertanyaannya apa enggak? Ibu, Bu, dengar pertanyaannya apa enggak? Enggak, ya wis tak ulangi. Kalau ada orang punya harta mencapai nisab, tetapi kemudian tahun depannya dilihat berkurang, misalnya awalnya hartanya 100 juta nyampe nisab apa enggak? Nyampe dong, karena kan minimalnya 85 juta dengan melihat harga emas 1 juta dan nisabnya kan 85 gram. Berarti 85 gram berapa juta? 85 juta. Uangnya 100 juta, berarti kan mencapai nisab, malah kelebihan. Apakah langsung mengeluarkan zakat? Baru satu ketentuan nisabnya, ada ketentuan lainnya yaitu haul. Maka hari ini mencapai nisab, ini tanggal berapa Sya'ban? 24 mencapai nisab. Alhamdulillah harta saya mencapai nisab 24 Sya'ban. Apakah langsung keluar? Ya enggak, kan ini baru mencapai nisab. Masih ketentuan satu lagi haul. Lihat 24 Sya'ban akan datang. Oh, ternyata 90 juta turun, tapi masih mencapai nisab, keluarkan zakat. Ternyata turun karena pemakaian ini SPP anak, kebutuhan kesehatan, ini belanja tinggal 70 juta. Zakat apa tidak? Tidak. Nah, para jamaah rahimakumullah sekalian, perlu kita sampaikan karena banyak orang atau ada orang yang belum memahami tentang masalah zakat. Kenapa yang terjadi orang pada zakat di bulan Ramadan? Kenapa yang terjadi orang mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan? Padahal setiap hari bisa saja sesungguhnya ada zakat yang keluar, tapi numpuk di Ramadan. Kenapa? Padahal gak ada kaitannya zakat dengan Ramadan, gak ada kaitannya. Zakat itu kaitannya dengan kapan mencapai nisab. Ini si fulan A punya duit 25 juta, belum mencapai nisab. Tambah menjadi 60 juta, belum mencapai nisab. Kemudian suatu ketika mencapai 85 juta, mencapai nisab harta saya, alhamdulillah. Tanggal berapa ini? 1 Muharram. Lihat 1 Muharram yang akan datang, ternyata masih mencapai nisab, bahkan melebihinya, maka dia berzakat. Orang yang lain bisa jadi beda.
harta saya mulai mencapai nisabnya kapan? Mulai mencapai nisabnya 3 rojab. Berarti lihat 3 rojab. Setiap 3 rojab dia lihat. Jadi bisa saja setiap hari itu zakat dikeluarkan untuk kaum muslimin. Kenapa kemudian yang terjadi numpuk di Ramadan? Apakah zakat semuanya di bulan Ramadan? Setelah Ramadan orang-orang miskin pada mati begitu? Karena gak ada zakat. Nah ini permasalahan. Zakat itu kapan mencapai nisab? Si fulan A kapan mencapai nisabnya? Maka setiap tanggal itu. Para jamaah rahimakumullah, saya tambahkan sedikit. Tanggal 24 Sya'ban ini ya. Tanggal 24 Sya'ban ini ya. Ini harta mencapai 100 juta. Maka akan dilihat 24 Sya'ban yang berikutnya. Nah, berjalan bersama waktu kan masuk duit. Ada duit yang umurnya baru berapa bulan, belum mencapai 1 tahun. Gak usah dipermasalahkan, includekan ke dalam 24 Sya'ban. Jadi dihitungnya setiap 24 Sya'ban begitu. Kecuali kalau ada sumber tersendiri yang mau dilihat nisabnya dengan tanggal tersendiri, iya. Tetapi kalau pengembangan dari harta yang pertama ini, maka tabi mengikuti asal. Hasil itu mengikuti asalnya. Lihat setiap 24 Sya'ban. Suatu ketika ada sumber tersendiri, kemudian waktu nisabnya berbeda, maka orang 1 tahun bisa 2 kali zakat, 3 kali zakat dengan sumber-sumber yang berbeda. Nah, saya lebaran sedikit ya. Ada lagi ibu, bapak? Cukup? Kalau cukup ini saja. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.